Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. حياكم الله بالسلام إخوان وأخوات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali ya dars kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha, dan kita sekarang sudah masuk ke dalam pelajaran yang keempat. Alhamdulillah laman yasarullah ya, kita masuk ke dalam pelajaran Ad-Darsur Rabi' ya, Ad-Darsu Ar-Rabi' ya, pelajaran yang keempat. Baik. Kita masuk ke dalam materi al-hamzatu di sini, hamzah yaitu al-baitu ya, al-baitu. Nah, di sini kita sudah tahu ya, al-baitu itu adalah isim, kata benda ya, kata benda. Kemudian kita lebih jauh sudah bisa untuk mendeteksi atau menghukumi bahwasanya ini merupakan isim ma'rifah. Kenapa? Karena didapati di sana ada alif lam ya, ada alif lam. Sehingga kita juga harus bisa ketika sudah mendeteksi bahwasanya ini adalah isim ma'rifah ya, ada alif lam di sana, maka kita harus bisa untuk membacanya dengan benar ya. Maka tidak boleh kita katakan ya al-baitun, kita bunyikan dhammahnya ya menjadi dhammaten, tidak boleh al-baitun ya, karena kita sudah apa? Sudah tahu, sudah belajar ya, kita sudah belajar, kemudian kita tidak boleh salah di dalam membaca, di dalam qiraah. Maka kita katakan al-baitu ya, al-baitu. Berbeda kalau ini adalah isim yang nakhirah tanpa ada alif lam seperti itu. Maka kita katakan baitun ya. Kemudian yang kedua yaitu antum harus mengetahui bahwasanya setiap hukum asal kata itu ya, sebagaimana yang sudah disebutkan di sebelum-sebelumnya pada pertemuan kita, itu adalah dhammah ya. Semua kata itu adalah dhammah asalnya. Kapan dia berubah? Nanti sampai ada amil atau perangkat yang merubah kata itu menjadi ya, baik itu fathah, dhammah ataupun kasrah dan sebagainya ya, sampai ada perangkat yang merubahnya. Jadi hukum asal kata itu adalah dhammah seperti ini, al-baitu, bukan al-baita atau al-baiti, apalagi sampai tadi dibunyikan dhammahnya seperti itu ya. Jadi kita sudah tahu ya, al-baitu artinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini adalah rumah ya, rumah seperti itu. Nah, kemudian di sini kita diajak untuk mengenal ya yang disebut di dalam istilah nahwu itu adalah harfu jarrin, huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar itu ada banyak ya ikhwah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, di antaranya adalah kata fi ini yang di hadapan kita ini, fi ya. Itu adalah huruf jar ya. Apa fungsinya huruf jar? Huruf jar itu fungsinya adalah memajrurkan kata setelahnya ya. Artinya kata setelahnya itu adalah isim mesti ya.
Kemudian dia mesti majrur. Apa itu majrur? Itu dibaca dengan harokat kasroh, baik itu kasroh saja ataupun dengan dibunyikan kasroten seperti itu. Ya, maka kata setelahnya harus dibaca kasroh. Ya, tidak boleh sebagaimana contoh ini fil baiti kita baca fil baitu atau fil baita. Ini khata jiddan, orang yang nggak belajar. Tapi kalau orang yang belajar, santri, itu mesti paham. Kalau ada kata fi atau salah satu daripada huruf-huruf jer, maka dia dibaca majrur isim tersebut atau kata benda setelahnya itu. Ya. Nah, sekarang kita di sini dicontohkan fil baiti. Sebelumnya itu al baitu, ya. Kenapa al baitu? Al baiti, yaitu tadi, ya. Karena ada perangkat atau amil yang menjadikan kata setelahnya itu berubah harokat akhirnya, ya. Fi akhiril kalimat, ya, pada akhir harokat akhir kalimat tersebut, kata tersebut, ya. Yang tadinya domah dia menjadi kasroh. Kenapa kasroh? Karena ada kata fi di sana, ya, kata fi. Dan kata fi itu kalau diterjemahkan, ya, artinya adalah di. Bisa di dalam. Seperti itu, bisa di dalam, ya. Maka kalau kita tergantung siyak sebagaimana di sini di dalam jumlah ini fil baiti, maka kita katakan di dalam rumah, ya, di dalam rumah. Sudah ada kata imbuhan di dalam, ya. Bukan hanya di, tapi ada tambahan di dalam seperti itu, di dalam. Ya, menunjukkan di dalam rumah, itu terjemahannya. Kemudian berikutnya al-masjidu sama seperti al-baitu, ya. Ini adalah kosakata atau mufradat yang sudah kita temukan di awal-awal pelajaran kita, ya. Al-baitu rumah, al-masjidu masjid, ya. Semuanya ini dalam bentuk isim ma'rifah, ada alif lamnya. Nah, kemudian, ya, setelahnya itu fil masjidi sama seperti tadi, ya, kedahuluan, ya, oleh huruf jer, di antaranya adalah fi, karena huruf jer itu ada banyak, ya, di antaranya adalah fi. Kita sabar pelan-pelan, ya. Barakallahu fikum, para penuntut ilmu, para santri, terkhusus para santri yang pemula dari kalangan mubtadi, ya, antum cukup saja ketahui bahwasanya ini adalah huruf jer, ya. Tidak perlu antum cari-cari misalnya huruf jar itu ada apa saja. Tahan dulu, ya. Karena kita fokus pada pelajaran kita ini. Seorang penuntut ilmu, ya, dia fokus pada satu halaman yang dipelajari di dalam kitab itu jauh lebih baik daripada dia mengumpulkan banyak ilmu, akhirnya dia tidak bisa fokus. Jadi pelan-pelan seperti itu. Ini khusus bagi yang pemula, ya, benar-benar pemula yang dia ingin belajar seperti itu, ya. Tapi kalau memang dia sudah tahu, ya, sudah pernah belajar durus lugo terutama, maka nggak masalah. Mungkin dia menjadi apa namanya, murojaah kembali seperti itu, mengulang pelajarannya atau mendapatkan istifadah, faedah-faedah baru, ya. Karena setiap pelajaran yang kita sudah selesaikan, kemudian kita belajar itu lagi, mesti kita akan dapatkan faedah baru, ya. Jadi jangan meremehkan, saya sudah khatam misalnya, kemudian saya sudah nggak mau lagi belajar lagi, ya, untuk membaca kitab yang sama, baik itu sekedar murojaah atau benar-benar ingin mendulang faedah lainnya. Ini tidak boleh. Ini bukan sifat daripada penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu mesti mengulang-ulang, ya, menghatamkan kitab itu tidak lebih hanya sekali, lebih daripada sekali, ya. Dan jangan gengsi atau malu untuk duduk bermajelis bersama dengan kawan-kawan yang baru misalnya. Saya ini sudah senior misalnya atau sudah ini, tidak masalah, ya, tidak masalah, ya, karena dia ingin mendapatkan faidah seperti itu, ya. Faidah itu bisa didapatkan tidak hanya sekali, tapi berkali-kali dengan faidah-faidah yang baru. Jadi ini untuk yang pemula, teman-teman yang pemula, ya, untuk antum semua, barakallahu fikum, zadakumullahu ilman wa hirs, ya. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaftaha lana wa lakum abwabal ilm. Ya, semoga Allah bukakan kepada kita pintu-pintu ilmu, menjadikan ilmu kita ini bermanfaat dan sebagainya. Amin. Jadi ini antum cukup ketahui bahwasanya fi itu adalah huruf jar. Huruf jar fungsinya memajrurkan kata setelahnya, yaitu dengan membaca dengan kasroh. Ya, kalau dia itu isim mufrad, maka dibaca dengan kasroh yang nampak, yang zahirah, ya. Beda lagi nanti kalau dia mungkin isim musanna ataupun jama'. Ya, tapi di sini antum cukup ketahui, ya, fi itu adalah huruf jar, memajrurkan atau mengkasrohkan kata setelahnya. Contohnya kata setelahnya itu adalah masjid, maka masjid dibaca kasroh, fil masjidi seperti itu. Ataupun kalau dia tanpa alif lam, maka tetap dibaca kasroh, hanya saja dibunyikan,
ya, fi masjidin misalnya gitu, ya. Kemudian al-maktabu, ya, al-maktabu. Al-maktabu itu bisa diterjemahkan meja, bisa diterjemahkan kantor ataupun maktabah perpustakaan seperti itu. Tapi yang dimaksudkan di sini yang diinginkan penulis yaitu maktab di sini adalah meja, ya. Kemudian kata setelahnya alal maktabi. Nah, ala ini adalah salah satu daripada huruf-huruf jar. Jadi kita sudah mengenal huruf jar ada dua di sini. Yang pertama adalah fi, artinya di dalam, ya. Yang kedua ala, ya, artinya di atas seperti itu, ya, di atas. Jadi fi itu eh, apa namanya? Artinya di dalam, ya. Bisa kita menggunakan fi, bisa juga kita menggunakan kata selainnya. Misalnya dakhil, kharij seperti itu. Dakhil itu artinya di dalam. Misalnya kita di santri, di pondok, misalnya di ma'had, ya, atau di jamiah, kita bisa mengatakan man fi dakhil, ya, man dakhil, man fi dakhil, siapa di dalam seperti itu. Ya. Atau bisa juga menggunakan langsung, ya, man fil baiti, siapa di dalam rumah, ya, man fil baiti, siapa di dalam rumah seperti itu, ya. Dan juga bisa diganti dengan kata yang lain, ba, ini sekedar informasi, ya. Karena ba itu juga bisa mengartikan di, ya, itu ada nanti pembahasannya di dalam istilah nahwu, ya, itu di dalam tingkat yang lebih lanjut seperti itu, tentang sifat-sifat huruf ba, ya, ada ba sababiyah, ba ilsaq dan sebagainya, ya, seperti itu. Nah, al-maktabu, alal maktabi artinya di atas meja, ya. Ala itu artinya di atas, sama dia huruf jar yang memajrurkan atau mengkasrohkan kata kata setelahnya yaitu isim, ya. Alal maktabi. Kemudian as-sariru, ya. Artinya kalau diterjemahkan as-sarir itu adalah ranjang, ya, ranjang. Alas sariri, ya. Nah, kita sudah bisa baca ya kemarin itu kita mengenal daripada alif syamsiyah, alif al-qamariyah seperti itu. Kapan dia dibaca alif lamnya, kapan dia tidak dibaca alif lamnya. Ya, al-baitu dibaca alif lamnya, al-masjidu dibaca alif lamnya. Ya, al-maktabu dibaca alif lamnya. Tapi ketika as-sarir dia tidak dibaca ya alif lamnya, melainkan langsung kepada kata setelahnya yaitu sin di sana. Alas sariri, seperti itu. Jadi sebetulnya kita belajar dusul logo itu kompleks, ya, kompleks dia. Alhamdulillah. Baik, kemudian di sini alba'u yaitu materi selanjutnya. Nah, kita sudah diajak untuk hiwar, ya, untuk percakapan, ya, dialog seperti itu dalam jumlah yang lebih panjang, ya. Kita bermuhadasah dengan bahasa Arab, natakallam bil lughatil arabiyyah. Kita berbicara dengan bahasa Arab, ya. Kita sudah diajak untuk berdialog seperti itu. Taib, kita masuk ke dalam materi pada pelajaran yang keempat ini. Aina Muhammadun, ya, aina Muhammadun mubtada khabar. Di mana Muhammad? Kalau kita terjemahkan seperti itu. Di mana Muhammad? Mal jawab, apa jawabannya? Maka kita jawab huwa fil ghurfati, ya. Nah, domir huwa di sini menunjukkan untuk Muhammad, ya, kembali kepada Muhammad. Makanya kalau di dalam kitab itu kita harus bisa menganalisa domir-domir yang ada di dalam kitab itu, di dalam jumlah, di dalam kalimat, kembalinya ke siapa, kepada apa, seperti itu. Ya, bisa jadi kepada benda mati ataupun kepada seseorang seperti itu. Nah, huwa di sini menandakan seorang lelaki yaitu Muhammad, ya. Maka domir huwa di sana itu adalah untuk muzakkar karena yang dibicarakan di sini adalah Muhammad, ya. Ada huwa huma huma, apa namanya, huwa huma hum, hiya huma, apa namanya, hunna seperti itu. Hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Seperti itu. Itu nanti di dalam pembelajaran tasrif. Insyaallah kita akan belajar tasrif, ya. Kalau untuk perempuan atau muannas itu hiya, ya, menunjukkan dia seseorang tunggal, mufrad. Kalau huwa untuk muzakkar, ya, seperti ini, Muhammad laki-laki, ya. Aina Muhammad, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfah. Dia di dalam kamar, ya, ghurfah di dalam kamar. Bisa juga langsung Muhammad fil ghurfah, ya.
Muhammad fil ghurfah, atau dengan mengatakan huwa fil ghurfah, ya. Domirnya kembali kepada Muhammad. Kemudian wa aina Yasir, dan di mana Yasir? Nah, kita sudah baca juga, ya. Kita sudah belajar, ya. Waw di sana itu waw ataf. Apa itu waw ataf? Yaitu menyambungkan untuk sebuah kalimat setelahnya, ya. Untuk menggandeng seperti itu. Kalau diterjemahkan artinya dan, ya. Wa aina Yasir, dan di mana Yasir? Maka dijawab huwa fil hammam. Dia di dalam kamar mandi, ya. Hammam di dalam kamar mandi. Taib. Kemudian barakallahu fikum wa aina Aminah, ya, dan di mana Aminah? Maka dijawabnya hiya fil matbakhi. Ya, ini menggunakan kata hiya karena Aminah perempuan, maka domirnya adalah hiya. Kalau tadi huwa untuk laki-laki, ya, Muhammad dan Yasir, sekarang Aminah perempuan, hiya, seperti itu. Hiya fil matbakhi. Ya, Aminah berada di dalam dapur. Ya, berada di dalam dapur. Ainal kitabu, ya, di mana kitab? Ya, kitab yang dimaksud sudah diketahui, ya. Karena kenapa? Karena di sini adalah isim ma'rifah, sudah dengan alif lam, ya. Kalau kita analogikan sederhananya, ya, misalnya saya atau ana meletakkan kitab Durusul Lughah, tapi lupa taruh di mana. Kemudian ana nanya kepada antum misalnya, di mana kitab Durusul Lughah? Ah, seperti itu. Sudah ketahuan kitabnya apa Durusul Lughah, karena kitab itu banyak, ya. Ada kitab fikih, kitab hadis, kitab tafsir, kitab bahasa Arab sendiri banyak, ya. Apa yang dimaksudkan? Yaitu Durusul Lughah misalnya. Kalau hanya aina kitabun tanpa alif lam itu mujmal, global, ya, masih rancu, kitab yang mana? Seperti itu. Tapi kalau di sini dengan alif lam sudah jelas. Ainal kitabu, ya, di mana kitab itu? Misalnya contohnya Durusul Lughah, di mana kitab Durusul Lughah itu? Huwa 'alal maktabi. Ya, kitab Durusul Lughah berada di atas meja. Mejanya meja yang itu karena dengan alif lam juga. Seperti itu. Ma'rifah. Dan huwa, domir huwa itu bisa untuk benda berakal ataupun tidak berakal, ya. Lil ghairi aqil ataupun lil aqlin. Ya, lil aqli seperti itu. Untuk yang berakal ataupun tidak berakal. Kemudian wa aina sa'atu, dan di mana jam? Ya, jam itu di mana? Seperti itu. Ya, maka jawabnya hiya 'alas sariri. Kenapa dengan kata hiya? Karena sa'ah menunjukkan kata muannas dengan ta' marbutah di sana. Sa'ah, ya. Jam tersebut berada di atas ranjang, seperti itu, ya. Kalau di dalam Al-Qur'an sa'ah itu biasanya menunjukkan hari kiamat, seperti itu. Hari kiamat. Tapi yang dimaksud di sini adalah jam, ya. Jam tangan. Atau menunjukkan waktu bisa juga. Kami sa'atul an, jam berapa sekarang? Ah, seperti itu. Taib. Al-matbakh, ya. Al-kalimatul jadidah, di sini kalimat kosakata barunya matbakh. Matbakh itu dapur, ya. Matbakh artinya dapur. Taib, tamarin, latihan-latihan, ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, di sini ada nomor 1 sampai berapa ini? Nomor 1 sampai dengan 11. Ya, sampai 11 ini insyaallah gampang, ya. Insyaallah gampang, sahal insyaallah. Ya, aina kitab, aina Muhammadun, ya, aina sa'atu, aina Yasir, aina Aminah. Kita harus sudah bisa untuk apa? Menjawab, ya, karena kita sudah belajar, dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Durusul Lughah itu tidak terlepas dari apa yang sudah dipelajari. Kemudian kita harus tahu, ya, apa namanya, cara membaca, cara menulis, ya, kemudian tahu harokat-harokatnya, kapan dia berharokat seperti ini dan itu dan sebagainya, ya. Karena sudah belajar, tidak boleh tidak tahu. Kalau tidak tahu murojaah dan bertanya, ya, bertanya. Taib, kemudian ikra waktub ma'adabtil awakhiril kalimat. Baca dan tulislah dengan menyempurnakan harokat pada akhir kata, ya. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita diminta untuk membaca atau juga menulis juga, kemudian dengan menyempurnakan harokatnya, mana yang bertanwin, mana yang tidak bertanwin, mana yang dia kemasukan harfu jar, kemasukan huruf-huruf jar sehingga dia harus majrur atau kasroh, dan mana yang tidak, ya. Al madrasatu fil madrasati, fil baiti al baitu, al ghurfatu al hammamu,
fil matbakhi al-maktabu, alal maktabi, alal kursiyyi, as-sariru, alal kitabi, fil masjidi. Sahih insyaallah. Allah musta'an. Kemudian iqra waktu, baca dan tulis, ya. Ini dibaca dan juga ditulis, diharokati seperti itu maksudnya. At-talibu fil jami'ati, ya. Siswa itu berada di dalam kampus atau berada di kampus. Jami'ah artinya kampus, universitas. Kemudian asani yang kedua, ar-rajulu fil masjid, ya. Lelaki tersebut berada di masjid. Kemudian yang ketiga, ainat tajiru, di mana pedagang itu, huwa fid dukkani, dia berada di toko, ya, berada di toko, ad-dukkan, toko. Kemudian ar-rabi, yang keempat, al-qalamu 'alal maktabi, pena itu berada di atas meja. Kemudian yang kelima, aina Zainabu, di mana Zainab, hiya fil ghurfati, Zainab berada di kamar. Kemudian yang keenam, as-sadisu ainal waraq, ya, huwa 'alal maktabi, di mana kertas, ya, kalau sebelumnya daun sekarang kertas. Ainal waraqu, waraq itu bisa kertas bisa daun, ya. Di mana kertas tersebut? Kertas tersebut berada di atas meja. Sahal insyaallah. Kemudian yang ketujuh, ainal ainal mudarrisu, ya, di mana pengajar tersebut, huwa fil fasli, ya, pengajar tersebut berada di kelas. Kemudian aina Yasir, di mana Yasir, huwa fil mirhad, ya, mirhadu itu apa namanya? Toilet seperti itu. Karena memang orang Arab itu barakallahu fikum memisahkan antara hammam dan mirhad, ya. Meskipun sebetulnya sama saja, ya. Karena apalagi di zaman sekarang toilet dan kamar mandi itu sudah jadi satu seperti itu, ya. Tapi ini secara spesifik, ya. Secara spesifik mirhadu itu adalah toilet, ya, untuk buang hajat. Adapun hammam itu untuk mandi, seperti itu, kamar mandi. Aina Yasir, di mana Yasir? Huwa fil mirhad, ya, dia berada di toilet seperti itu. Asyamsu wal qamaru fis sama, ya, matahari dan bulan itu berada di langit, ya. Kemudian yang ke-10 al-asyir atau al-akhir yang terakhir, ya, man fil fasli, siapa yang berada di kelas, ya, seperti itu. Siapa yang berada di dalam kelas. Sahal ya, durusuluga insyaallah taala. Taib. Kemudian al-hamzatu yang materi selanjutnya. Nah, ini kita diajak untuk mengenal isim alam. Ya, isim alam itu artinya isim nama-nama, ya. Dan di antara nama-nama isim alam itu adalah nama manusia, nama seseorang, ya. Kemudian di sini kita diperlihatkan untuk membaca nama laki-laki dan nama perempuan, ya. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, ya. Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Kemudian nama-nama wanita, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, ya, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu. Selain dari nama-nama alam tadi, ya, muzakkar dan muannas untuk laki-laki dan perempuan, kita diperkenalkan dengan, ya, isim-isim yang dia itu tidak bertanwin, ya. Kalau kita lihat tadi nama-nama wanita tidak bertanwin semua. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu. Memang seperti itu. Nah, ini sudah kita bahas di dalam At-Tuhfah As-Saniyah, ya, kelas lanjutan seperti itu. Di antara isim-isim alladzi la yansarifu ataupun ghairu munsharif atau isim mamnu minas sarf itu adalah isim alam. Kemudian iqra waktu ma'adab di awakhiril kalimat, sama kita menyempurnakan bacaan kita ataupun kita harokati seperti itu, ya. Hamidun, Zainabu, mana yang ditanwin, mana yang tidak ditanwin, mana yang nama laki-laki, mana yang nama perempuan, kita harus tahu. Hamidun nama laki-laki bertanwin, Zainabu nama wanita tidak bertanwin, Aminatu nama wanita tidak bertanwin, Ammarun nama laki-laki bertanwin, Sa'idun nama laki-laki bertanwin, Fatimatu nama wanita tidak bertanwin, Maryamu nama wanita tidak bertanwin, Aliyun nama laki-laki bertanwin, Khalidun nama laki-laki bertanwin, Abbasun sama nama laki-laki bertanwin, Aisyatu nama wanita tidak bertanwin, Muhammadun nama laki-laki bertanwin, Safiyatu
wa Khadijatu, dua nama wanita tidak bertanwin. Kemudian, nah ini sudah kita diperkenalkan dengan apa namanya, metode dual dari negara-negara, nama-nama negara. Ya, nama-nama negara. Al-ba'u, taib. Al-baitu, ya rumah. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan ya tambahan kata daripada isim apa kata apa namanya, huruf-huruf jar seperti itu ya. Barakallahu fikum. Kalau tadi sudah kita dapati fi dan ala dua, nah sekarang ketambahan dua lagi. Jadi total yang sudah kita kumpulkan dari huruf-huruf jar ada 4 ya dari pertemuan kita sekarang ini. Yaitu min dan juga ila. Ya, min dan juga ila. Ya. Min kalau diartikan itu dari ya. Min kalau diartikan itu dari. Sama seperti an ya. An juga termasuk huruf jar. Minal baiti ya, dari rumah. Al masjidu, masjid, ilal masjidi ya, ke masjid. Kalau ila diterjemahkan itu dalam bahasa Indonesianya ke ya, ke ya, atau bisa juga kepada atau ke ya. Ilal masjidi, ke masjid ya, seperti itu. Taib. Kita masuk materi yang selanjutnya. Al-mudarrisu ya. Ini dialog ya, dialog hiwar seperti itu. Alhamdulillah. Hiwar. Muhadasa dengan berbahasa Arab secara sederhana dulu seperti itu. Ya, contohnya yang pertama al-mudarrisu, pengajar laki-laki, dia mengatakan min aina anta. Nah, ini kita sudah masuk hiwar ya, perhatikan. Yang seru itu di dalam durus logo di antaranya hiwar, kita bercakap, berdialog ya, muhadasa seperti itu. Min aina anta, dari mana kamu ya, dari mana Anda, seperti itu. Maka Muhammad menjawab, ana, aku, minal yabani ya, atau saya dari Jepang ya, saya berasal dari Jepang, seperti itu. Kalau diterjemahkan secara bagus ya, diterjemahkannya saya berasal dari Jepang. Ana minal yabani. Al yabani di sini artinya Jepang, negara Jepang. Kemudian al mudarisu kembali lagi, wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar itu berasal? Maka dijawab oleh Muhammad, huwa minas Sin ya, Muhammad itu berasal dari Cina. Sin itu artinya Cina. Kemudian wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid itu dia berasal? Maka dijawab huwa minal Hindi, Hamid itu dia berasal dari India, seperti itu. Kemudian aina Abbasun, di mana Abbas? Ya, maka dijawab kharaja, telah keluar, ya. Abbasun kharaja, atau kharaja Abbasun, atau kharaja saja sudah bisa, ya. Karena di dalamnya terdapat takdir. Takdirnya itu huwa, kembali kepada Abbas. Abbas telah keluar, seperti itu. Ini adalah fi'il madi. Di dalam pertemuan kita ya sampai sekarang ini kita sudah bertemu dengan fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Ya, secara singkat, kata kerja ya, ini berbeda dengan isim. Ya, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ya, susunan bahasa Arab itu tidak terlepas dari 3 ya, ikhwah. Barakallahu fikum. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ya, seperti itu. Kalau tidak isim ya fi'il, kalau tidak fi'il ya huruf ya. Harus dibedakan, harus bisa membedakan, menganalisa apakah ini isim, apakah ini fi'il, apakah ini huruf. Nanti ada rinciannya lagi, isim apa ya, seperti itu. Kemudian fi'il apa ya, kemudian huruf apa. Tapi yang dimaksud secara ringkas, huruf itu ada harful ma'ani ya, huruf-huruf yang sudah dimengerti artinya, seperti itu. Ya, karena huruf terbagi menjadi 2, ada huruful ma'ani dan huruf apa satu lagi ya? Allah musta'an, itu kan huruf yang tidak bermakna dan yang bermakna, seperti itu. Kalau huruf yang tidak bermakna, huruf yang di dalam Al-Qur'an, hijaiyah, dari alif sampai ya, seperti itu. Nah, kharaja ini adalah fi'il madi, fi'il atau kata kerja yang menunjukkan waktu lampau, atau secara istilah lainnya kata kerja yang telah terjadi, ya, yang sudah terjadi. Maka kalau diterjemahkan kharaja itu ya artinya adalah Abbas telah keluar, seperti itu. Abbas telah keluar. Kharaja, fi'il madi, ada fi'il itu terbagi menjadi 3.
fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr, secara ringkasnya seperti itu. Ya, yang dibahas di sini adalah fi'il madhi. Ya. Taib. Kemudian al-mudarrisu aina dhahaba, ya, kemana dia pergi? Ya, dhahaba ini kembali kepada Abbas, ya. Dhahaba artinya telah pergi. Dhahaba yadhhabu, kharaja yakhruju. Nah, seperti itu. Itu kembali kepada tasrif, ya. Nanti insyaallah kita belajar tasrif. Aina dhahaba, kemana dia pergi? Ya, maka dijawab zahaba ilal mudiri, ya. Abbas itu dia pergi menemui kepala sekolah. Mudir artinya kepala sekolah atau rektor, seperti itu. Al mudarrisu, kemudian dikatakan oleh pengajar ini, wa aina dhahaba aliyun, dan kemana si Ali itu dia pergi? Ya, Ali sebagai fa'il, ya. Dhahaba fi'il, ya, fi'il dan fa'il. Apa itu fi'il dan fa'ilah sudah? Ya, insyaallah nanti di pertemuan lainnya, di dalam materi lainnya, ya, di dalam pelajaran kitab lainnya. Aina dhahaba Aliyun, kemana Ali pergi? Maka dijawab dhahaba ilal mirhadi. Ali dia pergi ke toilet, seperti itu. Al mirhad, toilet. Kemudian tamarin, latihan-latihan, ya. Setelah kita belajar, kemudian kita disodorkan dengan latihan-latihan terus, seperti itu. Terus latihan, terus, ya. Hatta antakuna jabal, sampai kalian itu menjadi apa? Gunung, ya, sampai faqih, sampai mutkin bahasa Arabnya, seperti itu. Insyaallahu ta'ala, ya. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan ini, latihan ini, min aina anta minal Filipin, ya, man min Sin, ya, min aina Hamid, aina dhahaba Abbas, adhahaba Aliyun ilal mudiri, dan seterusnya. Sal insyaallah, ya, mudah insyaallah. Kalau tidak tahu, ya, gunanya dibuat grup itu untuk bertanya materi kita di dalam pelajaran-pelajaran yang kita pelajari, ya. Di dalam grup antum nanti bisa tanya kalau tidak tahu. Kemudian yang kedua, ikra waktub ma'adabtil awakhiril kalimat, ma'adabtil awakhiril kalimat. Ya, sama seperti tadi, al-ghurfatu minal ghurfati, antum harus bisa menganalisa kapan dia dhammah, kapan dia kasrah, ya, kapan dia didahului oleh huruf jar, bagaimana cara membacanya, dan seterusnya. Kapan dia nakhirah, kapan dia ma'rifah, ini penting semuanya, ya. Tidak ada yang sepele di dalam permasalahan ilmu seperti itu. Kemudian yang ketiga, ikra waktub, sama, baca dan tulis. Min aina Fatimah, hiya minal hindi. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ila al mudiri. Ya, kalimat ini membaca. Dhahabat tajiru ila dukkani. Ya. Kemudian kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Man kharaja minal fasl, siapa yang keluar dari kelas? Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Ya, siswa tersebut keluar dari sekolah, kemudian dia pergi ke pasar, ya. Mau ngapain dia ke pasar? Kemudian Khadijatu minas Sini wa Khalidun minal Yabani. Ya. Kemudian dha fil firagi fi mayali harfa jarin munasiban. Antum diminta untuk meletakkan pada kalimat-kalimat yang kosong ini sebagaimana berikut huruf-huruf jar yang cocok pada kata-kata yang kosong di situ. Ya. Ana kasih contoh. Pada poin yang ketiga atau nomor yang ketiga, zahaba Hamidun ilal jami'ati. Nah, seperti itu. Ditaruh huruf jar di sana, ya. Apa yang cocok huruf jarnya? Apakah min, apakah ila, apakah ala, atau apakah fi, kan seperti itu. Ya, al-kitabu alal maktabi, dan seterusnya. Insyaallah sahal. Kemudian pada tabel ini, al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru, al-madrasatu, sekolah, al-matbahu, dapur, al-yabanu, nama negara Jepang, al-mudiru, rektor ataupun kepala sekolah, al-faslu, kelas, al-ghurfatu, kamar atau ruangan, as-sinu, negara Cina, zahaba, fi'il madi, artinya telah pergi, al-hammamu, artinya kamar mandi, al-jami'atu, artinya universitas atau kampus, al-hindu, nama negara India,
Kharaja fi'il madi artinya telah keluar. Al-mirhadu yaitu toilet. As-suqu artinya pasar. Al-filibinu artinya Filipina. Kemudian di tabel berikutnya, inilah dia huruf-huruf jar yang sudah kita pelajari, yaitu ada fi artinya di dalam atau di, ala artinya di atas, min artinya dari, ila artinya ke, seperti itu. Min hurufil jarri, ya, ini adalah huruf jar. Sudah selesai sampai ke pelajaran kelima. Sampai sini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Allahumma musta'an wa hituklan naktafi bihadza wa insyaallah taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan.